mentok di Wihara Gita. Saking nggak ada penceramah, baca parita dan berwihara Gita lalu bubar gitu. Jadi mereka sangat membutuhkan, dan kalau tidak ada kita yang ingin membantu ke sana, ya akan terus begitu, dan mungkin impact jangka panjangnya saya melihat bisa umat ya akhirnya semakin sedikit, Ko Effendi. Nah itu yang saya coba untuk bantu, walaupun mungkin yang Oke, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. udah ya. Ya, jadi kita ketemu lagi dalam podcast The Light of Wisdom ya, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang masih sangat muda belia ya. Jadi kita kedatangan Randi Tunggeleng ya, seorang Dhamma Duta yang sudah keliling ke berbagai wihara di Indonesia ya. Iya. Oke, apa kabar Bro Randy? Baik, luar biasa, Ko Effendi. Bagaimana kabar juga? Baik. Aduh, menyapa dulu nih untuk seluruh pemirsa ya, Namo Buddhaya untuk semuanya. Senang sekali bisa diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama pada hari ini, Ko Effendi. Oke, Bro Randy ini kesibukan terakhir apa nih? Kalau saya kegiatan sehari-hari memang seorang professional speaker, Ko Effendi. Jadi banyak mengisi training baik di perusahaan-perusahaan, juga di university ataupun di sekolah, termasuk juga memiliki program training sendiri juga di bidang training public speaking gitu ya. Jadi saya biasa membuka sebuah public training di hotel untuk khususnya topiknya public speaking. Jadi itu biasa berjalan di berbagai kota juga. Namun di samping itu saya juga banyak untuk yang tadi Ko Effendi singgung bahwa juga menyisihkan waktu untuk terus belajar dhamma sekaligus berbagi dhamma. Jadi ya banyak keliling wihara untuk membantu menyebarkan, menyampaikan atau sharing lah kita bisa bilang ajaran Sang Buddha gitu ya di berbagai wihara di berbagai kota di Indonesia gitu. Wow, keren sekali. Nah, jadi Bro Randy ini boleh cerita nggak awal pertama mengenal ajaran Buddha itu seperti apa ya? Prosesnya kayak apa? Wow. Kalau mengenal ajaran Buddha sebenarnya saya itu di usia 13 tahun ya, tepatnya di SMP Ko Effendi. Jadi saya sebenarnya lahir kan di Makassar, di Sulawesi Selatan, tapi waktu itu saya tidak ketemu dengan ajaran Buddha, walaupun lahir di orang tua yang keluarganya statusnya Buddhis gitu ya, tapi Buddhis tradisi dalam artian kita bukan keluarga yang ke wihara maupun ke sekolah minggu gitu. Dan saya sekolah di saat itu sekolahnya bukan Buddhis gitu, jadi tidak mengenal juga apa yang menjadi ajaran Buddha, walaupun sesekali ada sembayang gitu ya di rumah maupun di kelenteng saat itu. Nah ketika saya pindah ke Jakarta, tepatnya di waktu itu di Kota Bekasi tahun 2003, di dekat rumah itu ada sekolah umum, jadi saya dimasukkan oleh orang tua saya di sekolah umum itu, dan ada pelajaran semua agama, termasuk agama Buddha, dan orang tua saya mendaftarkan saya ke pelajaran agama Buddha. Nah disitulah awal mula saya berkenalan dengan ajaran Sang Buddha, dan selain mendapatkan pelajarannya di sekolah, guru agama saya juga mengajak setiap hari Minggu untuk kami ikut sekolah Minggu ke Cetia di dekat sana gitu ya. Dan di sana juga saya akhirnya menambah wawasan saya akan agama Buddha, dan saya senang juga membaca. Jadi saya suka masuk ke perpustakaan, terus baca buku di sana, pinjam buku, dan pulang masih baca berbagai artikel di Google gitu ya, di internet saat itu. Jadi dan banyak kadang-kadang sharing juga dengan ya pembicara ataupun dengan Bante Suhu ya saat itu di usia-usia SMP SMA ya. Kurang lebih begitulah awal mulanya saya bisa berkenalan dengan dhamma ajaran Sang Buddha ini, Ko Effendi. Boleh tahu tokoh-tokoh Buddhis siapa saja mungkin yang menjadi inspirasi bagi Randy? Wah, kalau saya sebenarnya termasuk orang yang akhirnya tidak pernah ketemu secara fisik dengan Sukong ya, karena beliau 2002 meninggal, saya 2003 baru ketemu agama Buddha dan baru pindah ke Jakarta ya, baru ke Bekasi. Tapi saya banyak belajar dari kisah-kisahnya. Tapi kalau ditanya tokoh Buddhis sebenarnya sangat banyak. Sampai hari ini pun banyak sekali tokoh yang saya bisa serap ya inspirasi baik dari intelektualnya, pengetahuan damanya, praktik damanya, ya disiplinnya dari sangga maupun non sangga gitu. Kalau kita bisa bilang di Indonesia ini
waduh, saya nggak bisa sebutin nama nih, banyak banget ya, banyak banget. Ini malah kalau ketinggalan satu nama ntar malah merasa ada yang terlupakan gitu ya. Tapi saya benar-benar sampai hari ini banyak sekali yang saya tiru gitu ya. Apalagi sebagai Dhamma Duta Muda, saya banyak ikut kursus agama Buddha maupun kursus Dhamma Duta. Di situ kan banyak mentor, jadi banyak sekali guru-guru yang akhirnya membimbing saya. Saya juga tidak serta-merta menjadi seperti hari ini, Ko Fendi ya. Jadi banyak menimba ilmu dari berbagai sumber dan juga tentu banyak orang-orang yang berjasa bagi saya gitu ya, karena saya banyak belajar dari mereka-mereka. Oke. Nah, jadi apa yang Bro Randy sukai dari agama Buddha ini, ajaran Buddha itu sendiri? Kalau saya pertama kali jatuh cinta dengan ajaran Buddha itu karena ajaran Buddha itu logis dan masuk akal, Ko Fendi. Ya, jadi itu saya ingat banget pertama kali saya benar-benar bisa mengerti bahwa ajaran Buddha itu sebuah ajaran yang berbeda. Ketika saya punya pertanyaan mengapa ada manusia yang bisa berbeda-beda kehidupannya, dia ada yang terlahir dengan kondisi super baik gitu ya, bisa kaya, cakep, pintar, hidupnya juga sehat, panjang umur dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang super minim gitu ya, bisa dikatakan dia dapat yang kurang baik tapi banyak lengkap gitu ya, sudah mungkin mohon maaf wajahnya kurang menarik ya, badannya kurang sehat, otaknya juga tidak terlalu cerdas ya, dan sakit-sakitan juga, mungkin bahkan meninggal di usia muda dan sebagainya. Dan ini dulu membuat saya gelisah gitu, sehingga saya selalu mencari jawaban, dan sampai saya selesai dari sekolah dasar itu saya tidak ketemu jawaban yang bisa melegakan saya. Tapi ketika saya ketemu ajaran Buddha, saya tanyakan hal yang sama dan itu jawabannya sangat mudah, yaitu karena karmanya berbeda-beda, itu kan akibat perbuatannya masing-masing dan seterusnya. Dan ini menurut saya adalah jawaban yang adil gitu loh, bahwa tidak perlu lagi kita heran kenapa setiap manusia bisa berbeda, bahkan beda dengan hewan. Saat itu saya bingung, kok hewan juga ada yang hidupnya enak, hidupnya baik, dirawat orang kaya gitu ya, dengan makanan yang bagus, tapi di sisi lain ada manusia yang hidupnya kurang baik gitu ya, hidup di pinggir jalan, mungkin makan makanan sisa, mohon maaf gitu. Kok seperti itu gitu, dan ternyata itu pun jawabannya ya sama gitu, karena semua makhluk ini mewarisi karmanya masing-masing, maka tidak heran bisa saja menjadi manusia hidupnya baik, tapi ada juga hewan yang hidupnya lebih baik, ada manusia yang hidupnya kurang, tapi ada juga hewan yang memang hidupnya juga kurang gitu. Jadi ya hal-hal ini akhirnya membuat saya mendalami lebih jauh tentang ajaran Buddha gitu, karena menurut saya hal yang ini aja mampu terjawab dengan mudah dan ringkas gitu ya. Seperti itu awalnya, Ko Effendi. Oke, jadi boleh cerita nggak tentang bagaimana proses sehingga menjadi seorang Dhamma Duta gitu? Ya, itu kalau saya awal mula menjadi seorang Dhamma Duta karena kegelisahan dan juga apa ya, bisa dibilang ya, prihatin dengan kondisi agama Buddha di tahun kurang lebih 2012-2013 saat itu ya. Jadi saya mulai aktif di kepengurusan muda-mudi Buddhis maupun di kegiatan Buddhis itu kan tahun 2007-2008, dan pada saat 2012 itu saya merasa bahwa ternyata tidak mudah mendapatkan penceramah di masa itu, apalagi saya waktu itu mengurus satu cetia kecil, mengurus organisasi di Bekasi, dan tidak mudah, dan kadang-kadang tidak sempat datang orangnya dan seterusnya. Dan teman-teman muda saya juga waktu itu malah lebih berat lagi tantangan bagi saya, mereka maunya pembicaranya yang mudah ya, yang juga bisa menyampaikan dhamma dengan baik secara pengetahuan maupun secara teknik penyampaian gitu. Nah, pada akhirnya saya semakin sedikit lagi orang-orang yang bisa kita pilih yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria itu ya, sesuai dengan kebutuhan umat tentunya. Namun akhirnya saya melihat bahwa kalau ini dibiarkan terus, kita tentu bisa mengalami kemunduran. Dan saya berpikir kalau kita cuma bisa menyuruh orang atau menunggu orang lain, tentu juga bukan hal yang bijak gitu ya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk ya udah, saya harus memulai dari diri saya sendiri. Paling tidak saya membantu untuk mengisi di tempat saya sendiri saat itu awalnya mulanya. Jadi kalau saya ada tempat kosong, maksudnya nggak ada yang sempat datang, ya udah kita isi sendiri. Saya dengan beberapa teman akhirnya memutuskan untuk bergantian gitu ya. Tapi kami tidak serta-merta cuma tampil, jadi kita ikut kursus, kita belajar dhamma ya, kita menambah pengetahuan dhamma dan juga teknik penyampaian. Nah, setelah saya di tempat sendiri, akhirnya beberapa tempat di sekitar lokasi saya itu juga mendengar tentang adanya kami, termasuk adanya saya, dan tempat-tempat itu juga ternyata mengalami hal yang sama. Jadi kadang-kadang sulit mencari Dhamma Duta gitu ya. Akhirnya mereka hubungi saya pada awalnya, boleh nggak bantu juga di tempatnya gitu pas tanggal kosong. Nah, akhirnya saya pikir ya udah, kita niatnya membantu sharing Dhamma, ya apa salahnya. Nah, dari situ orang lain dengar, akhirnya sampai lagi ke tempat lain, dari mulut ke mulut.
sampai ke Tangerang, kemana gitu ya, akhirnya sampai keluar kota dan keluar pulau, dan sampai hari ini Ko Effendi. Jadi saya melihat ternyata apa yang saya pikirkan 12 tahun lalu dengan realitas sekarang yaitu sama. Jadi memang masih banyak sekali wihara-wihara, tempat-tempat cetia organisasi itu yang membutuhkan Dhamma Duta gitu ya. Karena sampai hari ini saya masih banyak sekali mendapatkan kontak ya, masih banyak sekali dapatkan telepon, WA gitu ya, ataupun di Instagram yang meminta tolong untuk datang ke tempat mereka gitu. Baik itu di kota besar maupun di pelosok-pelosok desa ya, sampai harus nyebrang sungai juga ada yang di dalam gang gitu ya, ada yang umatnya harus jalan kaki. Jadi ini ternyata fenomena kekurangan Dhamma Duta ini baik secara kuantiti maupun mungkin secara kualitas yang disukain umat. Umat itu ternyata punya dua yang disuka. Ko Effendi, setelah saya lihat mereka tuh suka Dhamma Duta yang pengetahuannya akan Buddha Dhamma itu banyak ya, dan yang kedua bisa menyampaikan dengan mudah dimengerti oleh mereka, alias menarik gitu ya. Jadi bukan cuma menarik, ada yang mungkin seru, oke pembawaannya, tapi mereka tetap nggak bisa mengerti. Jadi mereka pengen pembawaan yang menarik, nggak membosankan, dan bisa dimengerti. Dan ini menurut mereka saat ini tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Dan kalaupun ada, kadang-kadang di kota-kota besar saja, kalaupun di daerah itu cuma 1-2 orang, yang sehingga kalau itu terus juga orangnya lama-lama menimbulkan kejenuhan. Jadi artinya sampai hari ini 12 tahun berlalu, fenomena yang saya alami tahun 2013-2012 lalu masih ada. Kita masih kekurangan Dhamma Duta yang dibutuhkan oleh umat dengan yang saya sampaikan tadi gitu ya, kira lebih mereka maunya yang seperti itu. Nah akhirnya saya masih bertahan dan saya bertekad mudah-mudahan memang sampai akhir hayat saya bisa terus bersama-sama ya kita untuk menyebarkan Buddha Dhamma dengan para Dhamma Duta dan pandita yang lain yang juga sudah mengabdikan hidupnya untuk Buddha Dhamma gitu. Ko Effendi. Wah, luar biasa. Oke. Jadi sudah berapa banyak kota ya ataupun wihara yang pernah bro kunjungi atau sharing Dharma gitu ya? Waduh, kalau kita bicara wihara, saya kan memang biasanya mendata ya. Jadi biar saya ingat saya pernah kemana dan topiknya juga tidak double gitu ya. Jadi saya ada list, seingat saya terakhir saya ngecek itu jumlah wihara itu hampir 700. Ko Effendi ya di seluruh Indonesia, tapi tentu jauh, masih sangat jauh sedikit dari jumlah yang ada sebenarnya, jumlah wihara ya. Dari 700 itu masih jumlah yang sangat sedikit dari yang ada, yang masih membutuhkan, yang sebenarnya masih waiting list juga di saya. Masih ada nih beberapa kota yang sudah request, tapi saya belum ketemu waktu yang pas untuk bisa ke sana. Jadi saya juga sedang mengatur untuk 2024 nanti bisa menjangkau mereka, khususnya yang memang belum pernah saya datangi karena mereka sudah menanti itu, dan sempat terhambat pandemi juga 2,5 tahun tidak bisa berkunjung ke sana. Kalau jumlah kotanya juga sepertinya bisa dikatakan kalau saya lihat terakhir tuh hampir 80. Provinsinya juga sudah hampir 30 provinsi ya di Indonesia. Jadi kalau 80 tadi itu kota dan kabupaten ya tentunya ya. Jadi ya seperti itu sih Ko Effendi. Wah, ya, ini luas sekali ya. Jadi gimana mengaturnya ya? Kayaknya sulit sekali ya. Iya, tapi faktanya Indonesia memiliki 500-an kalau nggak salah kota kabupaten. Ya. Jadi kalau 80 itu 100-nya pun belum nyampe ya sebenarnya ya. Apa saya juga nggak tahu apa sudah sampai 100 belumnya, saya juga belum terlalu update lagi. Tapi paling tidak yang saya ingat sudah di atas 80 gitu ya. Dan itu mungkin memang masih sangat banyak. Kalau ngaturnya sih sebenarnya ya saya memiliki satu prinsip, siapa yang undang duluan itu saya akan sesuai urutan gitu ya. Jadi saya tidak serta-merta menggeser-geser karena adanya undangan yang mungkin tanda kutip lebih dekat dengan rumah saya atau umatnya lebih banyak ya, atau tanda kutip yang menarik lainnya gitu. Saya dari dulu mencoba untuk menjalankan prinsip ya, siapa yang mengundang duluan itu yang saya akan datangi duluan gitu ya, kecuali ada hal-hal yang urgensi yang membuat saya mungkin tidak bisa ada di lokasi. Contoh, saya sudah berjanji jadwal hari Minggu di Tangerang seandainya, tapi ternyata saya punya pekerjaan yang harus membuat saya berangkat keluar kota itu dari hari Kamis sampai hari Selasa seandainya, sehingga minggunya ada di sana. Jadi sangat tidak mungkin untuk balik ke Jakarta hanya untuk ceramah lalu balik lagi gitu kan, kadang-kadang tidak mungkin kan. Mau tidak mau yang hari Minggu itu ya saya harus reschedule. Biasanya karena in case seperti itu aja sih, atau mungkin karena kesehatan atau ya hal-hal urgensi lainnya. Gitu aja. Kalau tidak ya sesuai urutan jadwal sehingga kita juga lebih rapi dan nggak terlalu puyang. Jadi kadang-kadang memang akhirnya bisa lebih di atas 8-9 bulan untuk antrinya. Jadi kadang-kadang kayak tadi ini baru ada yang kontak saya untuk jadwal hari Minggu itu dapatnya sudah di sekitar bulan April, bulan Mei 2024 gitu. Biasanya kalau Minggu yang paling jauh ngantrinya, bukan kalau hari-hari biasa ya saya 2-3 bulan sudah masih dapat gitu ya, kalau weekday malam gitu. Kalau weekend apalagi Minggu pagi, aduh itu hampir semua wihara kan hari itu di jam itu juga. Jadi biasanya paling panjang antriannya bisa sampai di atas 8 bulan. Seperti itu. Waduh, ini nggak gampang ya mau ngundang Bro Randi ini ya.
Ya gampang sih sebenarnya karena saya nggak punya syarat apa-apa sih Ko Effendi. Cuma harus mudah-mudahan bersedia untuk antri aja. Dan mungkin jangan nanti-nanti kalau mau memang berharap dalam waktu dekat bisa saya datangi atau saya bisa sharing di sana ya mungkin boleh segera hubungi biar saya bisa masukkan di list yang terdekat yang masih kosong gitu. Jadi jangan bulan depan deh mau minta koordinasi terus baru kontak bulan ini. Saya khawatir tentu akan sulit gitu dapat. Bukan berarti pasti nggak dapat. Kadang-kadang ada aja juga wihara yang reschedule. Kita udah jadwalin tiba-tiba dia yang punya acara sendiri di hari itu. Entah ada tiba-tiba sembayang ini. Kayak kemarin nih, acara Patidana ya, banyak yang tiba-tiba sudah janji 8 bulan yang lalu, baru mereka minta reschedule. Karena ternyata di hari yang mereka itu undang saya, baru bersepakat dengan panitia dan pengurus, ini mau dipakai untuk puja Patidana. Ya, sehingga ada para biko sangga yang... Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi, sehingga ada wihara yang baru ngundang bisa masuk langsung cepat. Karena ada tiba-tiba yang reschedule. Tapi ya tidak sering terjadi. Ko Effendi lebih seringnya waiting list, maksudnya ngurut ke belakang gitu ya seperti itu. Oke. Nah, jadi apa motivasi Bro Randy untuk keliling jauh-jauh ya untuk sharing Dharma ini? Kalau saya pribadi, kalau boleh jujur, saya berpikir hanya bahwa sebenarnya ajaran Dhamma ini ajaran yang begitu indah. Saya sendiri sudah merasakan banyak sekali manfaat berkenal dengan Dhamma, Ko Effendi ya. Dan saya berpikir banyak kan umat Buddha yang tanda kutip meninggalkan ajaran Buddha ini ke yang lain gitu ya. Itu karena sebenarnya tidak mengerti. Belum mengerti ajaran Buddha. Mungkin mereka jarang dengar, atau ketika mendengar mereka belum paham. Mungkin karena yang membawakan juga mungkin tidak sama dengan apa yang audiensnya butuhkan dan seterusnya. Akhirnya saya melihat itu sayang sekali jika mereka meninggalkan Dhamma sebenarnya karena belum mengerti. Karena kalau mereka mengerti, saya yakin ya mungkin harusnya sih mereka pasti mengurungkan niat itu gitu loh. Karena saya benar-benar posisinya pernah kenal dengan yang bukan Buddhis di masa sekolah saya, dan setelah saya kenal dengan Buddhis, saya tahu gitu loh apa yang Buddha Dharma ini tawarkan, apa yang Buddha Dharma punya gitu ya, yang begitu berharga, yang kadang-kadang saya kalau orang segitu mudahnya tinggalkan, saya merasa aduh ini benar-benar pasti hanya karena mereka belum tahu apa yang Sang Buddha ajarin, belum paham gitu ya. Mungkin kenal sih kenal, pernah belajar teorinya sekilas gitu, tapi nggak ngertiin dalam. Nah akhirnya saya berpikir saya juga nggak mungkin bisa paksain orang lain untuk mau berkontribusi lebih, ya hanya bisa kita mendorong diri sendiri. Jadi akhirnya saya mencoba untuk mendorong diri saya untuk mau membantu penyebaran Dharma. Kenapa sih harus yang jauh-jauh juga saya layani? Karena menurut saya di kota saya tinggal saat ini, sekitar Jakarta, saya Jakarta sekarang, itu banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya, yang pengetahuannya lebih banyak, yang sudah lebih senior, jam terbangnya banyak, dan tidak semua wihara Jakarta ini kekurangan Dhammaduta. Ya, ada yang sudah hampir 6 bulan mereka sudah punya jadwal sudah penuh. Karena memang banyak di Jakarta, banyak Dhammaduta yang siap gitu ya. Ternyata tidak sama dengan di daerah lain. Di daerah lain ini kadang-kadang jumlah wiharanya bisa banyak, umatnya juga masih cukup banyak, namun tidak banyak lagi Dhammaduta yang tanda kutip baru. Ya, jadi mereka bilang ya banyaknya yang sudah dari dulu masih mengabdi sih, iya masih lanjut. Cuman tidak ada regenerasi. Jadi mereka tidak punya orang-orang baru yang menjadi seorang Dhammaduta, dan kadang-kadang yang lama pun mungkin mereka harus ke wihara lain gitu ya, atau mungkin bentrok, atau mungkin kurang sehat dan seterusnya. Dan akhirnya mereka dan umat juga butuh sebuah variasi, sebuah penyegaran, berharap ada pandangan-pandangan dari orang yang mungkin bukan di daerahnya, sehingga bisa memberikan suatu pemahaman atau sudut pandang yang lain tentang fenomena kehidupan maupun cara pembawaan Dhamma yang mungkin lebih kekinian menurut umat gitu ya. Dan inilah yang membuat saya akhirnya ya sudah, ternyata kalau kita bisa membantu lebih banyak, kenapa kita harus membatasi diri di kota sendiri gitu. Dan kebetulan saya beruntung, saya bukan orang yang punya jadwal kerja yang terikat gitu ya, dari 8 ke 5 dan itu juga harus 5 hari seminggu, enggak. Saya karena waktunya lebih fleksibel, jadi saya bisa membantu lebih banyak gitu. Saya bisa menyusun dengan lebih bijak untuk bisa membantu juga hal-hal ini seperti itu. Karena saya melihat lagi-lagi banyak yang membutuhkan. Dan setelah saya keliling, setelah saya berkesempatan memang pernah diundang ke sana dan ke sini, ya itu terjawab. Jadi mereka memang benar-benar membutuhkan. Bukan banyak ya, ada beberapa wihara yang sampai umatnya itu tinggal sedikit karena mereka memilih untuk di rumah saja. Karena kalau mereka ke wihara, mereka berkatakan wihara dan rumah sama aja. Saya cuma baca parita, tidak ada Dhamma di sana, tidak ada yang berceramah. Jadi apa bedanya dengan saya baca di rumah? Iya sih, nggak salah. Iya kan? Menurut saya nggak salah gitu. Dan itu yang mereka rindukan. Ada juga beberapa wihara yang sampai mentok di wihara gita. Saking nggak ada penceramah, baca parita dan berwihara gita lalu bubar gitu. Jadi mereka sangat membutuhkan. Dan kalau tidak ada kita yang ingin membantu ke sana, ya akan terus begitu. Dan mungkin impact jangka panjangnya saya melihat bisa umat ya akhirnya semakin sedikit.
Ko Effendi. Nah itu yang saya coba untuk bantu, walaupun mungkin ya nggak akan sendiri bisa maksimal, paling tidak ya kita lakukan dulu lah. Mudah-mudahan nanti ada banyak kawan-kawan saudara sedama yang lain yang juga mau nih untuk sama-sama kita bergandengan tangan. Kita masih butuh banyak orang-orang yang peduli untuk hal ini. Ya, ya, betul. Jadi ya ini memang suatu misi yang luar biasa ya, yang cukup mulia ya, dan ya seperti yang diungkapkan di Sutta ya, bahwa ajaran Buddha itu ya memang indah di depan, di tengah, dan di bagian akhir ya. Ya, Jadi setuju. semua bagian itu permata semua ya. Jadi mungkin itu juga yang menjadi motivasi dari Bro Randy ya. Betul. Nah, kemudian apa suka dukanya dalam menjadi seorang Dhamma Duta itu apa ya? Kalau dukanya sih saya nggak menemukan banyak ya, karena mungkin saya memang dengan senang hati dan menikmati serta tidak punya target tertentu. Target tertentu ini apa maksudnya? Karena saya juga beberapa kali mendapatkan input ya dari umat yang ataupun dari pengurus yang mungkin pernah menemukan sesuatu di orang lain gitu ya. Karena kan orang yang berceramah ini tipikalnya banyak, namanya manusia ya, punya karakter berbeda-beda. Dan saya berusaha untuk punya prinsip sendiri. Satu, saya sharing dhamma tidak menentukan wihara itu jumlah umatnya harus berapa. Saya nggak pernah nanya. Ya, kalau undang saya oh berapa jumlah umatnya? Lalu kalau sedikit saya nggak jadi datang gitu, enggak. Saya juga nggak punya target apakah mereka jauh atau dekat. Ya, saya bisa mungkin saya tetap masuk dalam list gitu. Saya akan menempuh. Saya tidak cek berapa jam harus perjalanan saya akan menyisihkan waktu lebih awal gitu. Jadi saya nggak 4 jam, aduh nggak usah deh seperti itu ya. Jadi saya yang nggak memasakkan itu, nggak mempermasalahkan juga wiharanya seandainya besar atau kecil, lalu dia di majelis mana seandainya atau dan seterusnya gitu ya, dan sampai hal-hal yang lebih sensitif gitu ya. Dan karena itu tidak ada, membuat saya tidak terlalu merasa duka gitu, karena saya tidak punya target kan. Target saya sini 100 orang, lalu yang datang cuma 20, membuat saya kecewa, itu kan duka gitu ya. Tapi ya karena saya tidak ada hal itu, wiharanya harus indah, besar. Pas saya datang ternyata wiharanya tidak berkeramik, ya ada yang sampai bocor, ada yang tidak pakai AC, ya ada yang tidak punya sound system. Saya nggak pernah masalah gitu. Bahkan saya di mobil saya pun kalau masih terjangkau oleh mobil, ya contohnya masih sampai Bandung segala macam, sebenarnya mobil saya tuh standby layar, standby proyektor, standby overall. Jadi saya mencoba memberikan yang terbaik tanpa harus kita membuat pengurus wihara yang repot gitu ya. Kalau mereka memang tidak ada layar, tidak ada proyektor ya, atau mungkin sound systemnya lagi bermasalah, tapi kita bagaimana tetap bisa memberikan yang terbaik untuk umat. Ya mungkin pendengarannya kurang, mereka lebih suka belajar dengan visual, bisa lihat materi. Ya ada yang mereka senang dengan mungkin suara yang jelas, dengan sound system yang baik. Ya oke, saya coba siapkan itu gitu ya, untuk membackup seandainya memang ada tempat-tempat yang memang belum punya fasilitas itu, sehingga mereka tidak perlu merasa minder dengan tempat lain gitu loh ya kan. Jadi saya memberikan apa adanya. Jadi karena saya tidak punya target tertentu, tidak punya syarat tertentu, ya saya merasa tidak terlalu banyak merasakan duka. Kalau fisik capek ya, manusia kerja apa aja pasti lelah kan, namanya berjalanan gitu ya. Tapi ya saya juga tidak sampai merasa itu melelahkan saya, karena menikmati. Nah kalau sukanya yang banyak, karena sukanya itu satu, paling tidak saya ketika selesai sharing, melihat orang sambil sharing aja melihat mereka mengangguk, saya kayak bahagia sendiri, merasa mereka mendapatkan sesuatu. Apalagi kalau mereka sampai menyatakan secara jelas ketika kita selesai sharing, beberapa kali mereka datang menghampiri atau kadang lewat WA gitu ya, atau lewat IG, Instagram gitu, mereka menyatakan gitu bahwa aduh mereka mendapatkan sesuatu yang mungkin mereka baru ngerti, mereka baru tahu, membuat mereka tuh lebih yakin dengan ajaran Buddha, mereka punya sadar lebih kokoh gitu ya, yang keraguannya menghilang, yang tadinya mereka sudah sempat bimbang. Itu yang membuat punya suka. Artinya ternyata apa yang kita lakukan ini memberikan dampak, memberikan efek, memberikan manfaat, walaupun mungkin bukan berupa ekonomi kepada mereka, paling tidak memberikan mereka satu hal yang bermanfaat, yang mereka bisa syukuri, mereka bisa merasa itu baik gitu ya, Effendi ya. Membuat saya akhirnya, itu yang membuat saya bahagia dan semakin semangat gitu, karena saya pikir berarti di tempat lain ada juga orang-orang yang mungkin membutuhkan atau nanti akan mendapatkan manfaat yang sama dengan orang-orang yang tadi gitu ya. Ya walaupun bukan itu yang kita tunggu, mereka nggak harus ngomong, nggak harus bilang kok saya dapat ini, nggak itu. Cuma ada beberapa yang mungkin mereka sudah nggak tahan lagi, akhirnya mereka sampaikan gitu ya, dan kita menjadi tahu, oh berarti apa yang kita kerjakan ini masih on the track, kita benar-benar masih bisa berbagi manfaat sesuai dengan apa yang memang menjadi niat awal gitu ya. Nah ini membuat saya akhirnya terus mau bersemangat menjalani ya hal ini. Itu seperti itu sih, Freddy. Wow, ya, bagus banget. Nah jadi kalau menurut Bro Randy, apa seorang Dhamma Duta yang baik itu seperti apa ya? Boleh dijelaskan? Ini kan sesuai keahlian dari Bro Randy ya, seorang
public speaker ya. Silakan. Saya sebenarnya tentu belum pantas ya mengajarkan, apalagi kalau menjadi murid yang baik, karena saya juga tidak tahu saya masuk kategori baik atau enggak. Tapi yang paling tidak yang bisa saya sharingkan Ko Effendi, jadi saya beberapa kali diundang untuk mengisi program kursus Dharma Duta dari berbagai majelis dan juga Pabaja Samanera dari berbagai lembaga sangga gitu ya. Dan salah satu topik yang paling sering diminta kepada saya adalah yang berjudul kunci sukses menjadi Dhamma Duta yang handal dan berkualitas. Jadi ini juga bukan mengajar, tapi di sana saya coba sharing dengan apa yang pernah saya alami, saya lalui melalui proses yang mulai dari belajar ya sampai akhirnya bisa menjadi seorang Dhamma Duta aktif itu. Dan saya simpulkan bahwa ada dua hal yang paling krusial yang bisa atau perlu kita miliki untuk kita bisa mendorong diri kita paling tidak berada di standar minimum sebagai seorang Dhamma Duta yang handal. Handal itu artinya mampu menyampaikan Dhamma dengan baik dan juga berkualitas. Apa dua hal ini? Pertama adalah kemauan. Kemauan ini mencakup kemauan yang tulus, gitu ya, kemauan yang sungguh-sungguh, kemauan yang besar. Bukan cuma sekedar, oh iya saya mau kok menjadi seorang Dhamma Duta, kan saya tahu ini Dhamma Dana gitu ya. Dan ini bisa, tapi kemauan ini bukan sekedar di mulut, bukan sekedar muncul pertama di hati, tapi kemauan untuk bertahan gitu, ya. Bahwa ketika kita diundang tempat yang jauh, kita sama rasa bahagianya dengan tempat yang dekat. Diundang dengan jumlah umat yang sedikit, sama bahagianya dan semangatnya, antusiasnya dengan kita diundang tempat yang ramai gitu. Diundang dengan tempat yang seandainya tempatnya biasa aja gitu ya. Tadi saya bilang tidak dingin, tidak pakai mungkin keramik dan seterusnya. Sama bahagianya kita diundang tempat yang mungkin lebih bersih, lebih mungkin sudah rapi dan seterusnya. Nah ini soal kemauan, kalau kita masih membeda-bedakan, sebenarnya kita belum benar-benar mau menjadi seorang Dhamma Duta. Jangan-jangan ada misi lain ya, mencari apa gitu ya. Kedua adalah soal kemampuan. Jadi orang yang mau menjadi seorang Dhamma Duta, kalau tidak punya kemampuan, juga tentu tidak akan bisa menjadi berkualitas, ya, tidak bisa menjadi handal gitu. Cuma sekedar mau kan. Nah, mampu ini artinya apa? Mampu secara pengetahuan Dhamma, ya, artinya mau terus belajar, tidak boleh untuk malas belajar, baik baca buku, ikut kursus Dhamma, ya, diskusi dengan para anggota sangga, bermeditasi dan lain sebagainya. Kedua juga mampu dalam hal penyampaian dengan baik. Jadi knowledge-nya ada, tapi disampaikan juga dengan baik, bukan menurut standar sendiri. Tapi kita harus melihat apakah umat ini bisa mengerti atau enggak apa yang kita sampaikan, mereka senang atau enggak. Jangan sampai ketika kita melihat mereka boring, mereka bosan, mereka ngantuk, mereka keluar ruangan, dan kita tidak mau berubah juga, ya yang penting itu style saya gitu. Suka nggak suka ini style saya. Ini kan orang yang tidak mau berubah, tidak mau untuk bagaimana membuat umatnya ya untuk bisa menerima gitu. Sedangkan tujuan kita sharing kan memang untuk umat, bukan untuk kita gitu ya, bukan untuk kita mendapat nama, mendapat popularitas atau mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya paling tidak kita perlu miliki sebagai dasar. Jadi kita harus terus mau menambah pengetahuan, kita juga harus mau menambah kemampuan paling tidak dalam hal penyampaian itu public speaking skill-nya, bagaimana membuat pembawaan menarik ya, audiensnya juga kalangan-kalangan tertentu itu hidup dengan contoh-contoh yang relevan ya. Sutranya tetap ada, tapi tentu contoh-contohnya bisa kita membuat yang lebih relevan. Itu kan tentu kita juga perlu up to date dengan informasi-informasi terbaru seperti itu. Nah, juga tadi saya bilang soal kemauan yang tulus ya, ketika kita dapat undangan dari mana kita mau untuk terus berkontribusi lebih. Ini dua hal yang menurut saya paling tidak kalau kita bisa miliki, kita bisa bertahan. Bertahan ini gini, jadi Dhamma Duta ini sebenarnya tinggal soal bertahan, Ko Effendi. Bertahan itu dua aspek. Dari diri sendiri terus menyala apinya, artinya kemauan kita nggak luntur. Kedua, dipertahankan oleh umat dan wihara. Kalau kita kurang berkualitas, lama-lama kita juga nggak bisa bertahan. Hilang. Kenapa? Iya, wihara sudah nggak undang, pengurus sudah nggak mau undang. Karena umatnya kalau kita yang diundang umat sepi gitu kan. Nah artinya kan kita memang mau, tapi kalau nggak ada umat yang mau, ya nggak mungkin bertahan juga. Jadi kalau kita bisa bertahan, dan target kita kan bertahan, karena ini kan ladang yang subur, dan kita juga memang ingin berkontribusi untuk Buddha Dhamma, maka kita harus bisa bertahan. Bertahan itu kuatkan niat agar mau bertahan, dan pastikan kita memang diterima oleh kalangan, yaitu umat kita sendiri, karena berarti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat. Nah, kalau ini terjadi, kita akan bisa eksis. Eksis bukan untuk apapun, tapi eksis untuk bisa terus berkontribusi pada penyebaran Dhamma. Satu hal yang perlu kita hindari sejak awal adalah jangan sampai menjadi seorang Dhamma Duta untuk mencari popularitas dan untuk mencari cuan. Ya, cuan secara ekonomi ya. Karena ini bukanlah ladangnya. Kalau ingin mencari uang, carilah di profesinya masing-masing. Jangan sampai kita merasa kecewa di sebagai Dhamma Duta ini, karena memang target dari awalnya bukan ingin penyebaran Dhamma, tapi ingin income. Ya, ini agak
agak keliru, nanti pasti bisa kecewa karena memang ya bukan ini jalurnya gitu ya. Yang kedua, popularitas itu saya bukan target. Kalau kita sering ngisi, orang senang, mungkin memang orang dikenal, wajar itu kan keniscayaan. Tapi jangan jadikan target, karena kalau yang jadikan target, nanti kita selalu hanya ngincar wihara-wihara yang ramai. Yang sepi itu kita nggak mau, kenapa? Ya sedikit impactnya kan gitu. Ya kan? Nah akhirnya memilih-milih, kita menjadi orang yang tidak bijaksana karena hanya memprioritaskan wihara-wihara tertentu, kalangan-kalangan tertentu untuk kita datangi, karena kita tahu itu bisa membantu mewujudkan misi sendiri, yaitu misi populer gitu seandainya. Nah ini hal-hal yang mungkin saya bisa bagikan sedikit, yang saya pegang sejak awal sampai hari ini saya pertahankan, yang mungkin ini juga memberikan kenapa bisa paling tidak lewat dari 10 tahun masih bisa diterima oleh umat Buddha gitu. Seperti itu Ko Effendi. Ya, memang nggak mudah ya, apalagi Bro Randy ini seorang independen ya, jadi artinya tidak menjadi bagian dari satu majelis tertentu ya. Yeah. Ya, dan ya memang ya motivasi itu yang juga tidak gampang ya, supaya api itu tetap menyala. Betul. itu memang tidak gampang. Ya. Jadi bagaimana supaya tetap termotivasi? Kembali, saya senantiasa untuk merefleksi motivasi awal saya. Jadi, dan ini juga saya sharingkan kepada teman-teman Dhamma Duta lain yang ikut di kursus Dhamma Duta. Ketika saya jadi narasumber, saya selalu ingatkan, ketika kita punya cetana di awal, itu yang perlu kita selalu untuk ngecek kembali. Karena di tengah perjalanan kita, itu seringkali berubah. Baik ketika kita sudah semakin sering diundang, artinya tanda kutip sudah mulai terkenal, atau jarang diundang. Ya, dua-duanya bisa mengubah motivasi. Yang satu bisa lari arahnya ke tadi, sudah mulai ada kesombongan, keangkuhan, maunya dilayani, memilih-milih, atau mungkin mencari popularitas, atau mungkin bahkan tadi saya bilang mencari uang gitu, mohon maaf ya. Atau yang tidak sering diundang, sudah mulai kehilangan percaya diri ya, merasa tidak diterima dan seterusnya. Sebenarnya kita perlu kembali ke awal, bahwa ini kan bukan yang kita cari. Bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi bagaimana soal kita bertahan. Karena di sini ini bukan sesuatu yang memang harus kita seperti pekerjaan ya, karir selebriti yang ini harus digimik-gimikin supaya terus berada di papan atas gitu. Ini bukan kok. Ini satu lahan kita untuk berbuat kebajikan, sekaligus untuk kita menerapkan gitu ya apa yang sudah kita pelajari dari Sang Buddha. Ya, jadi Sang Buddha ngajarin kita tentang A, ketika kita mau sharing tentang A, tentu kita juga paling tidak sudah lebih dulu membacanya, mengulangnya dan mempraktekannya gitu ya, sehingga kita bisa menjelaskannya. Sebenarnya hanya itu, jadi ladang kita untuk terus merefleksi diri. Jadi cara terbaiknya ya perbanyak kembali ke refleksi pada motivasi. Oh, motivasi saya bantu orang. Selama ada orang yang masih memberi saya kesempatan untuk sharing Dhamma, berarti masih ada umat Buddha yang mau mendengarkan Dhamma. Disinilah sama-sama kesempatan kita untuk menciptakan adanya pembabaran Dhamma. Ada yang mau mendengar, ada yang mau sharing, roda Dhamma terus bisa berputar. Mudah-mudahan manfaat Dhamma ini bisa dirasakan, yang tadi indah awal, tengah, dan akhirnya bisa dirasakan oleh semua yang mendengar itu gitu. Karena Buddha Dhamma baru bisa lestari itu kan kalau masih ada orang yang belajar, berbagi, dan mempraktekkan Dhamma, ya kan? Dan inilah yang kita mau coba jaga sama-sama. Walaupun kita mungkin di Indonesia jumlahnya tidak banyak, tapi paling tidak kita yang mengerti Dhamma ini, ayo kita mau untuk terus menyuarakan. Kalau kita tahu ada sesuatu yang baik kan kita mestinya memang harus menyuarakan itu, menyampaikan pada orang lain gitu ya. Kalau kita ketemu barang yang bagus aja, makanan yang enak, kita selalu mau bercerita dengan tulus gitu, dengan tanpa dibayar. Itu enak loh di sana, oh ini bagus loh barangnya, saya udah coba loh, ini. Lalu kenapa ajaran yang kita sudah rasakan manfaatnya begitu baik, kita enggan untuk menyampaikannya gitu loh. Gitu. Kenapa kita nggak dengan senang hati juga mengabarkan berita gembira ini? Ini saya sudah coba loh, praktikin, saya sudah belajar ini loh. Kamu udah tahu belum tentang ini? Buddha udah ngajarin ini loh, gitu loh. Kan kita udah tahu duluan, apa salahnya kita sampaikan ke orang lain gitu. Iya kan, seperti hal tadi kita mengabarkan makanan enak, baju yang bagus, elektronik yang bagus, toko yang bagus. Kan kita dengan senang hati tanpa harus dibayar, di endorse juga kita mau kok cerita ke orang terdekat kita gitu kan. Nah, ini yang bisa sebenarnya menjadi misi yang bisa kita jaga supaya apinya nyala. Oh, bisa memberi kabar baik nih ke orang lain. Mungkin dia belum tahu, siapa tahu jadi tahu gitu. Seperti itu Kak Effendi. Ya, memang kita agama Buddha memang butuh banyak salesman ya. Jadi kita ya acara ini juga antara lain ya kita juga membabarkan Dharma ya, supaya lebih banyak lagi orang yang mendengar Dharma ya, dan semakin terinspirasi. Ya, oke. Dan memang ya profesi Dhamma Duta ini memang juga ya ini kelebihan agama Buddha ya mungkin ya, karena kan ya memang juga nggak ada penghargaan yang sangat luar biasa ya. Jadi memang para Dhamma Duta memang juga ya umumnya memang ada dorongan dari hati ya, ketulusan dari hati ya. Jadi karena kan
Dhamma Duta kan nggak akan dibayar luar biasa ya, kayak pembicara terkenal atau public speaker yang terkenal kan tidak begitu ya. Tapi Betul. memang karena kesungguhan ya, karena ketulusan ya, pengabdian untuk dharma gitu ya. Betul. Dan memang seharusnya memang tidak dibayar. Kok ini. Memang sampai saat ini kan kita melihat ya, Dhamma Duta bukan sebuah profesi yang ada digaji. Dhamma Duta ya artinya Betul. kalau nanti dia lembaga majelis segala macam masing-masing punya untuk bagaimana anggotanya itu lain. Tapi kita bicara khusus untuk berceramah, memang tidak sepatutnya juga kita memasang tarif gitu ya, seperti layaknya professional speaker. Yang sering kali kecil itu begitu. Jadi saya kan menjalani keduanya. Saya ada di ranah professional speakers dan juga ada di ranah Dhamma Duta. Di saya sering tentu kita menghadapi yang mungkin seprofesi dengan saya gitu ya, seringkali mengalami kebingungan. Kita diundang ini atas dasar profesional atau atas dasar Dhamma Duta gitu ya. Jadi saya kalau sebagai Dhamma Duta, saya tidak pernah memasang tarif, Ko Effendi. Lain dengan saya diundang oleh perusahaan untuk bisnis atau untuk memang skill-skill tertentu gitu ya. Tapi kalau untuk Dhamma, saya dan kegiatan Buddhis lainnya itu saya tidak pasang tarif. Jadi walaupun saya ditanya, kok berapa tarifnya biasanya rate-nya gitu kan mereka tahu saya sebagai speaker. Saya selalu bilang untuk Dhamma, untuk Buddhis ini saya tidak pasang. Karena apalagi kalau ceramah, ya memang enggak gitu. Karena memang ini bukan dagangan saya gitu. Saya di sini mau sebagai umat Buddha, sebagai murid Sang Buddha, ingin membantu menyampaikan apa yang Guru Agung saya ajarkan kepada sesama saudara sedhamma. Ya kita saling sharing gitu loh. Mungkin saya tahu duluan, saya bisa berbagi, ya kita saling berbagi. Jadi tidak ada. Jadi ketika mereka mau memberikan, itu adalah pilihan mereka, karena mereka mungkin wihara juga tentunya atau umat itu mau berdana gitu kan, ya itu sudah pilihan mereka mau mendanakan, mereka anggap ini satu kebajikan bagi rame-rame, hasil dana paramita mereka danakan ke berbagai pos termasuk juga ke Dhamma Duta, yaitu itu urusan masing-masing. Yang penting kita tidak menargetkan itu dan tidak meminta itu dan tidak jadikan syarat. Karena ada yang jadikan syarat artinya, waduh, dia kalau saya pernah ke sana tuh dia nggak ada tuh, tipis tuh. Berikutnya nggak mau lagi deh. Nah ini saya dengar cerita dari umat, jadi dari pengurus juga yang langsung cerita ke saya dan saya sempat kaget ya. Tapi saya melihat ya itu mungkin manusiawi. Akhirnya saya tidak bisa memaksakan prinsip saya sama dengan semua orang kan. Tapi paling tidak saya berpikir ya sudah mungkin ada orang tertentu seperti itu dan akhirnya menjadi perbincangan oleh pengurus wihara karena pengurus wihara juga mungkin kecewa dan kaget kok Dhamma Dutanya bisa nanyain tarif gitu ya, berapa yang diberikan atau lain sebagainya, dan akhirnya membuat sesuatu yang tidak nyaman di semua pihak gitu ya. Ini bisa menciderai juga suatu kemuliaan Dhamma Duta gitu, Dhamma Dana gitu ya. Tentunya kalau sudah kita mau isi dengan hal yang sebenarnya cuma bisa dinilai dengan uang gitu ya, ini lebih dari uang menurut saya sebagai Dhamma Dana ini gitu. Kita harus bisa bedakan lah. Ya kalau ini bukan untuk cari uangnya gitu, harus yang lain, profesi masing-masing lah ya, yang dokter tetap dengan dokternya, yang pebisnis tetap bisnisnya, seperti yang profesional speaker sebagai trainer ya tetap dengan trainernya. Itulah ladang kita untuk berincome. Tapi kalau di Dhamma Dananya sendiri ya mudah-mudahan kita bisa paling tidak, kalaupun diberikan mau terima ya silakan, itu hak Anda ya, tapi bukan meminta dan menetapkan angka gitu. Karena kalau diberikan itu lain ya, itu wihara memberikan ya, itu terserah lah mau terima atau tidak terima, mau didanakan lagi, mau digunakan untuk kebajikan lain, terserah, itu hak Anda sudah punya hak untuk menerima, tapi tidak meminta di awal dan tidak menjadikan syarat terima nggak terima undangan ceramah itu hanya karena itunya gitu. Nah ini yang kita harapkan sama-sama, mudah-mudahan kita bisa ada di tengah kebijaksanaan seperti itu. Betul. Ya, tapi memang kadang-kadang mungkin majelis mau mempunyai Dhamma Duta yang digaji ya, itu juga sah-sah ya, karena Silakan. Karena kan kita kekurangan banget ya Dhamma Duta ya, kekurangan. Jadi kadang-kadang ya memang perlu ada yang profesional dibayar ya. Karena bukan permintaan. Itu artinya kepedulian dari pihak lain kan. Contoh, majelisnya peduli, wiharanya peduli, yayasannya peduli, umat peduli. Hasil kepedulian ini melihat mungkin panditanya, penceramahnya itu sudah mengabdikan hidup, kerja keluarga, lalu mungkin butuh biaya atau apalah biar dia lebih bisa fokus. Dan orang yang dengan senang hati membantu memberikan dengan segala namanya, entah gaji, tunjangan, apapun namanya, silakan. Tapi kan bukan dengan niat dia. Oh kalau saya nggak dikasih saya nggak mau deh. Ya, nah ini yang kan beda ya. Jadi artinya kalau kita menurut itu dikasih nggak dikasih, tidak meminta, kita tetap layani, tetap jalani segala macam. Ada yang ngasih, itu hak. Saya tadi bilang itu hak, silakan. Mau terima ya sudah menjadi. Kalau majelisnya semua nih sama, ya silakan ya kan. Nanti setelah dia terima dia mau danakan lagi kek, ya, atau dia menggunakan beli peralatan mungkin puja untuk di rumah dia, beli dupa segala macam, atau dia pakai untuk kebajikan yang lain, dana ke sangga. Ya itu kan sudah pilihan hak dia, karena itu sudah milik dia kan, sudah diberikan gitu ya, dan tanpa diminta gitu.
menurut saya sih itu sih jalan tengah sementara yang bisa kita gunakan. Bukan berarti jangan terima juga, enggak, saya nggak pernah bilang begitu, karena ada yang butuh dan ada juga yang mau memberikan, asal bukan jadikan sebagai prasyarat menerima undangan. Ini yang penting. Oh saya nggak mau situ nggak pernah bisa ngasih saya malah nombok gitu. Nah ini kan berarti kan kita mendagangkan Dhamma Duta itu ke sana berhitung. Padahal kita mau berdana kan memang melepas. Jangankan Dhamma Dana, kita dana yang lain juga kan memang melepas barang kita. Jadi kalau Dhamma Dana kita sedikit melepas uang bensin, memang tidak lebih kecil lah yang dapat daripada uang bensin yang keluar, ya memang akhirnya itulah dana. Itulah ada dana yang kita lakukan kan. Ya seperti itu kan. Mungkin di sisi lain nanti minggu-minggu berikutnya malah lebih gitu kan dan seterusnya. Ya seperti itu aja sih. Yang penting kita nggak menjadikan syarat aja. Kalau menurut saya sih, Ko Effendi. Nah, jadi menurut Bro Randy, pembabaran Dharma lewat media sosial itu gimana? Apakah itu hal yang bagus ya? Jadi bahkan ada Bante kita yang membabarkan Dharma lewat TikTok ya. Jadi supaya kayak lebih kekinian ya. Yes. Gimana menurut Bro Randy? Saya termasuk pihak yang berada di tengah. Jadi saya pro dan juga sekaligus beberapa hal saya kurang pro. Yang saya pro itu adalah ketika kita berkonten, seperti yang tadi mungkin Ko Effendi bilang, Bante bikin sebuah konten gitu ya, lalu dia masukkan ke TikTok, ke Facebook, ke YouTube segala macam, Instagram, silakan. Itu bagus sekali. Itu membantu. Ya, jadi semua anak-anak muda, teman-teman kita, para pandita mau berkreasi, silakan menyampaikan Dhamma dengan versinya ya, baik itu melalui tulisan maupun melalui video, melalui suara maupun melalui lagu. Ada satu yang saya kurang pro, yang saya juga saya sendiri pribadi terapkan sejak tahun awal-awal saya mulai jadi Dhamma Duta sampai hari ini, yaitu ketika berceramah di wihara, saya lagi menyampaikan ke beberapa wihara juga, kan pandemi sudah berlalu ya, sebaiknya kita tidak, saya pribadi kalau tanya kan, Ko Effendi nanya nih, saya kurang setuju yang namanya streaming. Untuk Dhamma Desana ya, kalau kayak gini ya lain. Kalau gini kan konten namanya. Ya kalau nanti kita bikin konten-konten video sendiri ngevlog itu konten ya. Yang Dhamma Desana itu lalu hasil rekamannya atau hasil live-nya tersimpan di YouTube. Ya kan ini kan pandemi sudah berlalu. Itu yang saya melihat ada yang sebenarnya kurangnya. Nanti umat lama-lama menggampangkan dan menomorduakan wihara. Jadi ketika dia jadwalnya bentrok dengan acara keluarga dan segala macam, dia ya udahlah nanti saya sambil ikut anak dulu aja pergi. Nanti kan saya bisa dengar sambil di mobil. Saya kan bisa dengar ntar malam sambil review. Saya kan bisa dengar di kafe. Jadi memilih ya udah nggak apa-apa juga saya nggak datang. Toh saya masih bisa dengar kok ceramahnya. Karena difasilitasi gitu loh. Nah, akhirnya lama-lama wihara bisa semakin berkurang umatnya dan orang yang dengar dari jarak jauh itu kan bisa motong-motong damanya. Di skip-skip sehingga bisa menimbulkan pandangan keliru. Satu. Yang kedua dia juga kurang fokus. Ya kan? Ketiga, dia tidak ke wihara sehingga tidak bisa melakukan kebajikan yang lain. Seperti Madhamaskara, bertemu dengan Kalyanamita, ya, sehingga dia bisa juga menjadi calon pengurus di periode kepengurusan berikutnya, karena dia bisa kenal dengan culture wiharanya, ketemu teman-teman di sana. Jadi banyak sekali benefit yang bisa didapatkan dan wihara dapatkan ketika orang ini ke wihara. Ya. Dan apa yang membuat dia mau ke wihara? Kadang-kadang ya ceramah-ceramah yang menarik. Yang kalau dia nggak datang minggu lalu dan temannya bilang, aduh lu saya nggak datang, seru. Dia jadi minggu depan penasaran. Tapi kalau dia nggak datang dan dia bisa nonton siaran ulangnya, ya dia tidak akan juga punya daya dorong lebih untuk ke wihara minggu depan kalau ada kesibukan lain. Toh sama juga. Ya lalu saya nggak ikut juga nggak masalah. Saya masih bisa nonton kok. Ya dia tidak ketinggalan sama sekali gitu. Nah ini yang saya lagi lihat arahnya gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah 100% setuju, silahkan berkonten. Wihara mau bikin konten silahkan. Bagus banget malah. Tapi mohon kalau bisa menurut saya ya. Karena saya sendiri lakukan. Jadi sejak 2012 saya sharing Dhamma. Saya selalu rekam. Jadi saya pribadi selalu bawa kamera. Ada tim yang bantu merekam. Orang selalu bingung. Ditunggu-tunggu, kok udah direkam nggak masuk ke YouTube dari 2012 sebelum pandemi bahkan. Saya bilang memang saya rekam itu untuk evaluasi saya, bukan untuk ditonton orang. Karena Dhamma yang ini ya kamu kalau memang penasaran mau dengar atau orang mau ini ya di wihara. Dari 2012 saya lakukan tuh ya. Jadi memang saya selalu rekam untuk evaluasi, melihat di mana yang masih kurang supaya kita terus ada perbaikan-perbaikan gitu. Karena kita perlu evaluasi diri, tapi bukan untuk ditayangkan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau berkonten yang lain, kayak saya juga berkonten, saya diundang seperti ini, saya selalu hadir. Dan jadi bukan saya tidak setuju ada di sosmed atau gimana, tapi saya melihat kita perlu membagi nih. Ya kita boleh bikin konten kreasi di dalam sosial media untuk Dhamma gitu ya, dengan bikin video segala macam. Tapi khusus rekaman Dhamma Desana yang memang di Puja Bakti rutin ya baiknya tidak terlalu. Itu satu. Yang kedua kan bisa menimbulkan resiko-resiko yang namanya tidak sengaja ngomong apa segala macam ya Romo ya, orang-orangnya itu karena langsung live gitu ya dan seterusnya. Nah itu juga tentunya bisa berimpact pada wihara maupun pada Dhamma Dutanya sendiri gitu. Karena kayak kita melihat lah berapa kali orang-orang yang kena
masalah mungkin karena hal yang seperti itu ya, dan sudah terlanjur pula karena dia live dan seterusnya. Jadi ini kan ada hal yang juga perlu dipertimbangkan. Nah itu aja sih. Jadi cobalah kita bisa berkreasi dengan di luar. Dan pada saat ini kita punya sosial media itu isinya bukan hanya rekaman ceramah, tapi justru bukan ceramah, kita buat konten-konten lain yang jauh lebih seru, yang jauh lebih kekinian, yang untuk ceramah ya tetaplah pada harinya, yaitu di hari kebaktian gitu. Itu sih kabar. Setuju bro. Jadi karena ya kalau dia datang ya, jadi bisa terbentuk sebuah komunitas ya. Dan ya komunitas itu ya yang membuat sebuah agama itu berjaya itu karena komunitas ya. Jadi betul. Dan mereka butuh itu supaya mereka tidak merasa sendiri. Dan mereka ketika ada yang kurang paham, ada yang bisa saling diskusi. Kalau mereka dengar sendiri kan sudah dipotong-potong, dilompat-lompat, belum tentu mengerti dan akhirnya tidak tahu mau bertanya ke siapa juga gitu ya di saat itu. Ya banyak plusnya kalau mereka memang datang ke wihara sebenarnya. Iya kan, banyak plusnya. Ya, jadi dia mendapatkan teman ya, mendapatkan sistem ya untuk support ya. Jadi dia ada acara duka, ada acara suka ya, jadi kan bisa mengundang sesama Buddhis juga ya, teman-teman wihara, sehingga menjadi seorang Buddhis itu menjadi sesuatu hal yang sangat sangat alami gitu kan. Benar. Jadi mereka merasa benar-benar ya inilah kehidupanku gitu loh. Maksudnya saya punya keluarga baru tanda kutip gitu kan yang mereka bisa kenal. Jadi tidak merasa sendiri. Kalau kemarin pandemi memang pengecualian. Jadi saya pun sharing dhamma karena harus online, ya saya tetap menerima undang online di masa itu gitu, di masa itu. Itu pun memang topiknya dengan topik-topik tertentu. Namun setelah pandemi mulai berlalu, apalagi sekarang benar-benar sudah nyatakan tidak lagi pandemi baik dunia maupun Indonesia, ya pola-pola lama yang memang kita anggap itu penting, ya apa salahnya kita juga kembalikan, karena kita lagi butuh mengembalikan ini kan, untuk orang mau ke wihara ya selama ini mungkin sudah terbiasa tidak ke wihara karena terfasilitasi ya. Sekarang memang kita harus punya pilihan gitu mau seperti apa ke depannya. Ya saya melihat ya mungkin untuk khusus satu yang Cham dan Madesana sebaiknya untuk menghindari dua resiko. Umat memandang gampang untuk tidak ke wihara karena ada opsional lain, ada substitusinya, ada penggantinya, dan tadi resiko-resiko yang mungkin salah kata atau mungkin makna-makna yang mungkin bisa ditangkap berbeda oleh orang lain. Jadi menurut saya dua hal ini bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk ya yang live model begitu itu karena ceramah gitu ya. Ya itu perlu kita pertimbangkan. Kalau konten kan mereka masih bisa edit, mereka masih bisa koreksi, ya mereka masih bisa berbuat sesuatu yang lain. Jadi umat nggak merasa gue nggak perlu ke wihara karena mereka lihat di sosmed tapi lain. Itu bukan ceramah, itu konten. Mereka tetap membutuhkan suasana ceramah kan gitu loh. Jadi suasana ceramah yang dirindukan itu mereka kan tetap mau ke wihara, tetap mau ke wihara. Ini tidak bisa menggantikan ceramah. Tapi kalau ceramah ditayangkan terus-menerus, ya mereka bisa memilih tidak ke wihara cepat atau lambat gitu. Karena ya toh sama gitu dengan mereka nonton dari jauh kan. Iya betul. Dan juga kayak energi lagi baca parita ya itu kan perlu banget. Lagi meditasi bareng katanya ya. Berdana paramita secara langsung bersama-sama. Betul. Itu pasti nggak bisa digantikan bahkan oleh metaverse gitu ya. Iya dengan teknologi betul ya. Kita sudah rasakan kan kemarin waktu pandemi. Ternyata puja bakti online versi Zoom tidak membuat sama ya. Dirindukan juga untuk bisa tetap muka bersama, melakukan bersama gitu ya. Nah seperti itu tidak bisa lah. Ada hal yang tidak bisa mungkin sepenuhnya digantikan oleh teknologi gitu ya, seperti itu. Oke, jadi terakhir ya, apa harapan Bro ya untuk agama Buddha di Indonesia? Harapan saya tentunya kita bisa lestari dan berkembang. Ya, jadi artinya kita sebagai umat Buddha yang sudah begitu beruntung bisa terlahir menjadi manusia dan ketemu dengan Dhamma, ya, itu kita harus bisa menggunakan keuntungan kita ini dengan baik. Dengan cara apa? Ya kita benar-benar mempelajari secara sungguh-sungguh sampai kita mengerti apa yang Buddha ajarkan. Karena ini sebenarnya jalan keluar, ya, sebagai solusi untuk kita bisa terbebas dari banyak atau bahkan seluruh permasalahan hidup gitu ya. Nah, Buddha mengajarkan selama 45 tahun, tentu ini sangat banyak dan yang membuat kita tidak mungkin bisa menguasainya, mengingatnya, memahaminya hanya dalam waktu 4 atau 5 tahun. Ya kan, memang kita perlu belajar dalam waktu yang panjang bahkan seumur hidup. Jadi jangan cepat merasa menyerah, putus asa, sulit karena baru belajar mungkin dalam waktu hitungan bulan, hitungan tahun dan merasa nggak ngerti apa-apa. Kita masih banyak cara lain ya untuk kita bisa memahami apa yang Buddha ajarkan. Juga setelah kita pahami, mari kita praktekkan dan jangan lupa kita berbagi. Gitu, kita berbagi. Dan gini, berbagi ini tidak harus menunggu usia tua. Ya, jadi saya pernah ditanya nih Ko ini sebagai closing juga, kenapa? Kan 10 tahun yang lalu, 12 tahun lalu ketika saya mulai sharing Dhamma, itu saya masih umur 20-an kecil, 20-an awal gitu ya. 21, 22 gitu. Jadi saya sering banget dapat pertanyaan di berbagai daerah, apalagi yang jauh,
kok masih muda sudah mau sharing dhamma, jauh-jauh lagi. Biasanya kan kejar karir dulu lah, anak muda tuh kejar karir dulu aja. Nanti udah usia-usia 50-an, barulah kalau mau urus-urus sosial gitu loh, urus-urus amal gitu ya, termasuk sharing dhamma. Lalu saya tanya, kenapa harus begitu? Emang ada jaminan saya sampai di usia tua? Kalau nggak nyampe gimana? Kedua, kalau nyampe pun usia tua betul, emang ada jaminan saya sehat? Berapa banyak orang hari ini yang mohon maaf mungkin harus terbaring di tempat tidur, atau mungkin sudah nggak bisa bicara dengan normal, atau mungkin nggak bisa berjalan lagi karena amputasi atau yang lainnya, atau mungkin karena stroke gitu ya. Saya tidak bisa menjamin diri saya di umur 50 atau 60 nanti itu yang dikatakan adalah waktu yang ideal untuk berbuat baik, untuk berdama-dana, atau untuk kegiatan dhamma yang lainnya. Apa saya masih hidup dan apa saya masih sehat? Kalau iya dua-duanya ya nggak apa-apa. Tapi apa saya dimulai dari sekarang? Bukankah jauh lebih banyak bisa kita tumpuk dan lebih pasti hari ini masih sehat, hari ini masih kuat secara badan dan juga masih hidup, ya kan? Kalau nanti masih sehat pun apakah badan kita kuat untuk bepergian? Apakah badan kita mungkin sehat? Dan jadi banyak hal yang tidak pasti di masa depan. Lalu kenapa kita harus menunda kebajikan ini untuk di masa depan saja gitu loh. Dan kenapa tidak boleh di usia yang muda kita berbuat baik? Kenapa jatah kebaikan ini hanya milik usia tua? Kan nggak begitu. Jadi saya coba mengubah paradigma ini paling tidak dalam diri saya, dan mudah-mudahan setiap kali orang muda yang saya temui, saya sering menyampaikan value-value ini. Jadi mudah-mudahan mereka bisa berpikir bahwa ya usia muda yang ada hari ini yang punya energi, punya tenaga, bisa bergerak ke sana sini, itu modal baik untuk kita bisa berbuat baik, ya. Berbuat baiklah sebanyak mungkin, tanamlah benihnya yang justru nanti di masa tua mudah-mudahan juga bisa kita nikmati buahnya, ya. Salah satunya bisa berupa kesehatan yang prima sehingga bisa melanjutkan kebajikan-kebajikan lain di usia tua. Itu yang mungkin lebih bisa menjamin. Kalau sekarang kita nggak berbuat baik, kayaknya tidak ada jaminan ya di usia itu kita bisa berbuat baik sebaik yang bisa hari ini gitu. Ya itu, ya mungkin mudah-mudahan menjadi spirit bagi teman-teman semuanya untuk terus mari kita bersama-sama berjuang untuk kelestarian dan pengembangan Buddha Dhamma. Kenapa? Karena kalau Buddha Dhamma lestari dan berkembang, maka akan banyak orang, bahkan banyak makhluk yang akan mendapatkan manfaatnya. Paling tidak bisa hidup bahagia, terbebas dari penderitaannya, dan mudah-mudahan bisa sampai bahkan bebas dari samsara. Seperti itu. Ini adalah misi besarnya kita sebagai orang yang mau menyebarkan Dhamma. Oke. Wah, keren sekali. Kita simpulkan ya dari sharing Bro Randi yang terakhir ya, jadi ya jangan tunda-tunda ya untuk berbuat baik ya, untuk memberikan manfaat bagi orang lain ya, atau semua makhluk gitu ya. Oke, jadi dengan demikian kita akhiri podcast kita kali ini ya, dan ya ini memang kita mendapatkan banyak ya. Jadi meskipun Bro Randi ini masih sangat muda ya, tapi begitu banyak wawasan yang berharga yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini ya. Jadi kita patut mensyukuri ini. Oke, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua ya, dan kita akhiri pertemuan kali ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Fendi. Thank you.